inilah sapi-sapi yang akan disembelih pada hari raya Idul Adha pada tanggal 27 Juli mendatang. Ini ada beberapa yang sudah memenuhi syarat, yaitu dengan usia 2 tahun lebih sesuai dengan syariat Islam. Kemudian ini ada yang kecil, belum saatnya atau belum boleh disembelih karena tidak memenuhi syariat Islam. Ini sapi ini harganya sampai 20 jutaan satu yang ini. Kemudian yang hitam itu 18 juta. Kemudian yang ini 23 juta. Yang itu juga sama 23 juta. Dan yang ada lagi satu ini yang paling mahal ini. Yang paling mahal mencapai 28 juta. Nah, ini ada 2 ekor ayam. Tapi ini nggak boleh dijadikan hewan kurban karena tidak memenuhi persyaratan. Nah, ada lagi sapi ini sedang duduk. Tapi ini harganya 20 jutaan. Saya sedang berada di peternakan sapi di kawasan Gunung Tulah, Bandar Lampung. Tepatnya di Jalan Haji Karim 3, Kelurahan Gunung Tulah. Ini peternak ini milik Pak Hendra. Pak Suhendra yang sudah puluhan tahun malang melintang di dunia ternak sapi. Inilah sapi yang hendak dikurbankan yang benar-benar memenuhi syariat Islam. Nah, untuk aturan pembagian sapi kurban atau daging kurban yaitu sepertiga untuk pemilik kurban, sepertiga untuk yang berhak, dan yang sepertiga lagi sebagai hadiah. Hadiah itu maksudnya siapapun yang menerima berhak, baik orang kaya maupun orang yang berkecukupan, itu sudah memenuhi syariat Islam. Oke. Saya masih berada di peternakan sapi milik Pak Hendra di Jalan Haji Karim. Ini berapa duit satu Hendra? Ini 25. Waduh. Ini sudah terjual dan ini hanya penitipan. Udah habis sapinya ya? Tinggal yang kecil. Berapaan? 18 juta. Tapi sudah memenuhi syarat kurban ya? Sudah 2 tahun lebih ya? Waduh. Yang ini ya? 18 juta ini ya? 18 juta yang ini. Woi, ini 25 juga. Woi, harganya bervariasi. 18 sampai 25 juta. Paling mahal 25 ya, Ndra? Paling mahal ya. Oh, kalau yang ini belantik nih. Yang ini nggak boleh ya? Nggak boleh ya? Boleh tahun depan. Boleh tahun depan. Syarat menyembelihnya yaitu dengan pisau yang sangat tajam. Kalau nggak tajam nggak boleh. Pisau tumpul itu nggak boleh buat motong sapi ya. Pisau yang muntul. Bukan nggak boleh, nggak bisa. Nggak bisa ya, nggak boleh juga ya. Iya, nggak bisa dipakai masuk. Harus tajam kan syaratnya kan, harus tajam banget kan. Iya. Nggak pakai masuk banget. Ini berapa tahun umurnya nih? 3 bulan. 3 bulan, berarti 2 tahun lagi. Baru bisa dipotong, bisa dikurbankan. Tahun depan belum bisa boleh. Belum boleh karena belum 1 tahun. Wow, ada berapa nih? Jadi lu udah ngejual berapa ekor, Ndra? Udah ngejual berapa ekor? 10 ekor. 10 ekor juga punya sendiri. Punya sendiri 10 ekor juga. Gitu.
Demikianlah laporan sementara dari peternakan sapi milik Pak Hendra. Itulah sunnah dari kurban, penyembelihan hingga pembagian. Hari ini saya ingin memviralkan soal syarat hewan kurban sesuai dengan syariat Islam. Syarat dan tata cara serta pembagian hewan kurban. Pasalnya terdapat beberapa syarat yang harus memenuhi agar hewan kurban menjadi sah. Menurut Ketua Majelis Ulama Indonesia Ahmad Dimyati Badruzzaman dari Depok, bahwa hewan kurban harus hewan ternak seperti sapi, kambing, domba, dan unta. Di luar itu tidak bisa dijadikan hewan kurban. Hewan kurban yang sah untuk kurban adalah hewan yang sehat, enggak cacat, enggak sedang sakit, enggak pincang, dan tidak sangat kurus, tidak putus telinganya, tidak putus ekornya, dan telah harus mencukupi umurnya. Nah, di sini sudah tahu semua bahwa itulah syarat hewan kurban. Hewan yang memenuhi syarat yakni domba atau biri-biri yang telah berusia 1 tahun lebih atau yang tidak lepas giginya, kambing yang telah berumur 2 tahun lebih, lalu sapi atau kerbau yang berumur 2 tahun lebih, dan unta telah berumur 5 tahun lebih. Dengan catatan untuk seekor domba atau kambing hanya bisa sah untuk kurban 1 orang, sedangkan seekor sapi, kerbau, dan unta tidak sah untuk korban 7 orang. Terus maaf diralat adalah seekor sapi, kerbau, dan unta sah untuk kurban 7 orang. Dan rukun menyembelih hewan kurban diantaranya menyembelih adalah orang yang beragama Islam atau ahlul kitab. Hewan yang disembelih adalah hewan yang halal. Kemudian alat penyembelihnya yaitu semua benda yang tajam yang dapat melukai seperti golok atau pisau yang tajam. Penyembelihan tidak sah dengan gigi dan kuku, begitu juga segala macam tulang penyembelihnya harus sampai putus kerongkongan dan sampai putus pembuluh tempat berlalunya makanan. Sementara sunnah penyembelih hewan adalah memotong 2 urat yang ada di kanan dan kiri leher supaya cepat matinya. Hewan yang disembelih sebaiknya digulingkan ke sebelah rusuk yang kiri supaya mudah bagi orang yang menyembelih serta dihadapkan ke kiblat. Kemudian ketika menyembelihnya hendaklah membaca bismillah, membaca salawat Nabi kepada Nabi besar Muhammad SAW, serta membaca zikir dan berdoa. Itulah syarat dari hewan kurban yang bersyarat dan kemudian cara penyembelihannya. Sekarang bagaimana pembagian hewan kurban? Nah, di sini saya jelaskan juga tata cara pembagian hewan kurban. Saya jelaskan di sini tata cara pembagian hewan kurban.
Kurban sendiri memiliki arti menyembelih hewan dengan tujuan tokaroh atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, kurban juga dapat mempererat hubungan sesama manusia. Pembagian hewan kurban di sini harus tepat sasaran. Ketentuan yang harus dipenuhi dalam proses distribusinya. Bagaimana caranya? Simaklah penjelasan berikut ini. Apakah sohibul kurban atau orang yang berkurban berhak memperoleh hasil kurban? Dalam hadis riwayat Ahmad, Nabi besar Muhammad SAW bersabda, "Jika antara kalian berkurban, maka makanlah sebagian kurbannya." Namun, jika mengacu pada mazhab Hanafi dan Syafi'i, orang berkurban karena nazar tidak diperbolehkan mengambil bagian kurban kalau dia bernazar ya. Selain itu, orang yang berkurban tidak boleh memilih bagian untuknya sendiri, misalnya dengan memilih bagian daging yang bagus, sementara atasnya memang orang lain. Menurut pendapat sebagian besar ulama yang didasarkan pada hadis pembagian daging kurban adalah sebagai berikut: sepertiga orang yang berkurban, sepertiga untuk sedekah, sepertiganya lagi untuk dihadiahkan. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa kurban yang diterima orang miskin berstatus tamik atau hak pemilik penuh secara penuh, hak kepemilikan secara penuh maksudnya adalah bisa dikonsumsi sendiri, dijual, disedekahkan, dan sebagainya. Sementara kurban yang diterima orang kaya tak menjadi hak milik secara utuh. Dia hanya diperbolehkan menerima kurban untuk alokasi yang bersifat konstruktif, sehingga tidak boleh dijual. Demikian penjelasan dari saya soal tata cara kurban dan penyembelihannya dan pembagiannya.